Ya. bagaimana caranya saya tahu dia ngutip dari Eric Chang? Ya, bagaimana saya tahu? Karena di bagian terakhir di halaman 271, Pak Sabdono memberikan daftar pustaka. Ya, ada daftar pustaka, ada sebanyak 3 lembar daftar pustaka itu, dan dia memberikan di halaman 271 itu buku Eric Chang. Eric Chang dicantumkan dalam daftar pustaka, yaitu The Only True God, sebuah kajian monoteisme. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jurnal Kabar Baik. Nah, kali ini kita masih membahas tentang Pak Erastus Sabdono ya. Nah, ada satu video yang saya temukan dan di video ini di mana ajarannya Pak Erastus ini dikaitkan dengan ajaran dari pendeta Eric Chang ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat videonya. Nah, ini ringkasan kristologinya Chang. Jadi pertama, Yesus hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan karena berhasil hidup sempurna. Yesus hanya wadah bagi karya Yahweh. Yahweh atau Logos mendiami Yesus dan melakukan misinya. Implikasinya Yesus hanyalah wadah bagi Yahweh. Yesus haruslah manusia agar dapat menjadi teladan moral untuk sempurna bagi semua orang percaya. Preposisi pros berarti merujuk atau reference. Ingat, kemarin Pak Eras menekankan hal ini ya. Jadi pandangannya sama persis ya. Bukan bersama dengan, sehingga logos dalam prolog Yohanes 1 ayat 1 itu direduksi menjadi non-personal dan merupakan metonim dari Yahweh. Jadi itu posisi dari kristologi Chang. Nah, pertanyaannya sekarang yang bagian ketiga, adakah kesejajaran kristologi Chang dengan kristologi Logos Theis? Ya, jawabannya sederhana, ya. Kristologi Logos Theis adalah catatan kaki dari Eric Chang. Jelas itu. Walaupun beliau mungkin tidak menampilkan sumber ya. Tapi kesejajaran yang bahkan sama persis mulai dari gagasannya, mulai dari penggunaan istilahnya, mulai dari rujukan-rujukan yang digunakan, perbandingan, itu semuanya argumentasi yang digunakan, itu mungkin bisa dibilang 80% bahkan sama. Kalau nggak mau dibilang kopas, ya mungkin entahlah ya beliau dapat dari mana. Tapi apa yang sudah kita lihat, itu bahkan sama persis begitu ya. Dan kesimpulan ini sepertinya tidak bisa terhindarkan, kalaupun dibuat komparasi. Ya mungkin rekan-rekan bisa buat komparasi aja. Itu. Nah, terima kasih Pak Albert. Ya. Apa yang dipaparkan oleh Pak Yosef Bele tadi, saya pikir itu sudah cukup jelas, ya sudah cukup jelas. Dan kalau saya mau memaparkan pun kurang lebih seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yosef Bele itu, bahwa sebenarnya yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono itu mirip, kalau bisa kalau tidak kita katakan nyontek lah gitulah dari Pak Eric Chang ya. Erastus ini sepertinya terserang ya, sebenarnya tidak jujur, dia tidak jujur di dalam menjelaskan buku-buku itu, sehingga seakan-akan itu dia mengajar sendiri gitu, bukan dari orang lain, karena memang slogannya mengajarkan firman Allah yang murni. Jadi kalau dia dari kutip dari A, kutip dari B, kutip dari B, dia nggak mengajarkan firman Tuhan yang murni lagi kan itu adalah slogan dia ya. Tapi sekali lagi dia nggak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang Eric Chang itu. Karena semua yang dia gunakan itu persamaan utamanya itu Yesus bukan Logos. Logos adalah metonim untuk Allah, yaitu Yahweh tadi. Kemudian yang ketiga Yesus manusia biasa diam Yahweh. Itu semua kan pusat dari ajarannya Eric Chang. Yang sama, inti dari ajaran Erastus sebenarnya juga seperti itu. Sama mengatakan Yesus bukan Logos, Logos adalah metonim untuk Allah, Yesus manusia biasa yang diamuli Yahweh. Sama itu. Ya. Nah, saya mau bertanya Pak Albert, apa bisa ya kebetulan ya dua orang dengan istilah-istilah yang sama dengan cara penjelasan sama itu bisa kebetulan sama? Apa ada yang bisa kebetulan sama gitu? Itu dugaan saya yang paling kuat bukan Eric Chang yang mengikuti Erastus, karena Eric Chang lebih tua dan dia sudah menulis buku itu bertahun-tahun yang lalu. Tentu Erastus yang mengikuti Eric Chang, hanya dia tidak jujur gitu, tidak jujur bahwa sebenarnya buku-buku Eric Chang lah atau tulisan-tulisan Eric Chang yang dikutip olehnya itu. Tadi Pak Sem sudah tegaskan
Pak R. Sabdono itu terpengaruh kepada buku-buku daripada Eric Chang, karena tidak mungkin ada dua hal yang sama, kalimat-kalimatnya itu terlihat sama, itu pasti ada salah satu yang mempengaruhi yang lain, salah satu dipengaruhi oleh yang lain, tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang nyontek kepada yang lain, dan tidak mungkin Pak Eric Chang yang nyontek ke Pak Sabdono, karena saya kira Eric Chang tidak kenal Pak Sabdono ya. Beliau lebih dulu ada dan sudah meninggal. Pak Sabdono jauh lebih muda daripada Eric Chang. Dan saya bisa membuktikan bahwa kelihatannya Pak Sabdono memang mengutip daripada buku misalnya The Only True God itu ya. Saya punya buku Pak Sabdono di sini. Ada Kristologi lalu Tritunggal ini. Dan kalau saudara melihat di buku Tritunggal, kita tidak menemukan footnote sama sekali di buku ini, Tritunggalnya dia. Di seluruh halamannya ini, sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 270 dari buku Tritunggal, tidak sama sekali mencantumkan footnote. Termasuk buku Kristologi ini sama sekali tidak ada footnote-nya dia. Nah, bagaimana caranya saya tahu dia ngutip dari Eric Chang? Ya, bagaimana saya tahu? Karena di bagian terakhir di halaman 271, Pak Sabdono memberikan daftar pustaka. Ya, ada daftar pustaka, ada sebanyak 3 lembar daftar pustaka itu, dan dia memberikan di halaman 271 itu buku Eric Chang. Eric Chang dicantumkan dalam daftar pustaka, yaitu The Only True God, sebuah kajian monoteisme. Saya berikan saya akan share screen ya supaya saya tidak dikatakan sebagai hoax ya. Berarti dia baca buku itu kan kalau dia mencantumkan daftar pustaka? Pasti Pak, pasti itu. Ini kelihatan ya. Daftar pustaka Tritunggal. Saya saya juga punya buku itu. Pak Sem kan punya bukunya ya. Betul. Iya. Coba kita Pak Sem lihat di halaman 271. Di situ dicantumkan Chang Eric 2011 The Only True God, sebuah kajian monoteisme Alkitabiah, Semarang Borobudur Publishing. Nah, jelas sekali. Itu ini berarti bahasa Pak Indonesia ya, Om Mai? Bahasa Indonesia, Pak. Betul. Iya, betul. Dia buku terjemahan ini, terjemahannya dari Eric Chang nih, saya kira ini 2011. Iya. Dan di sini Pak Sabdono tidak bisa mengelak lagi, seperti yang dikatakan oleh Pak Yosef dan Pak Sem tadi, sudah pasti beliau yang nyontek kepada Eric Chang, bukan sebaliknya. Bukan si Chang yang nyontek ke Pak Sabdono, tidak mungkin ya. Ya, jadi itu jelas dikatakan di situ bahwa ada kesejajaran antara ajaran Pak Erastus dan Eric Chang. Dan sudah pasti ya, Pak Erastus yang mengutip dari Eric Chang. Itu tadi ada buku Pak Erastus, yang dimana ada daftar pustakanya. Dia mengambil salah satu rujukan dalam teologinya, yaitu dari buku Eric Chang ya. Nah, sebenarnya siapa Eric Chang ini? Jadi ini ada sedikit informasi mengenai Eric Chang ya. Saya tunjukkan, kita bahas sedikit ya. Nah, ini sumbernya saya ambil dari internet ya, dari Wikipedia. Nah, Eric Chang ini lahir di Shanghai pada tahun 1934 dan dia meninggal pada tahun 2013. Dia menghabiskan masa kecilnya di Tiongkok, tetapi dia juga pernah berada di Swiss. Nah, ketika masih muda, waktu dia muda, dia pernah memusuhi agama Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya dia menjadi orang percaya ketika dia mengalami berbagai peristiwa perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pada tahun 1950-an, Chang pindah ke Inggris dan menerima pelatihan Alkitabiah dan teologis. Ia lulus dari Institut Pelatihan Alkitab, Glasgow, dan London Bible College, sekarang London School of Theology. Ya. Jadi pada akhirnya dia menjadi seorang teolog, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Awalnya, ya, Chang ini menjadi penganut Trinitas yang setia selama beberapa dekade. Dia banyak melakukan promosi tentang Trinitarianisme ya, dalam pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Jadi awalnya dia pengikut setia ajaran Tritunggal ya, dan dia sering mengkhotbahkannya. Tapi pada tahun 2005, melalui studi ulang, dia melakukan kajian terhadap Alkitab. Dia memulai mempertanyakan perspektif Trinitas mengenai hal-hal
seperti keilahian Kristus, dan dia menyimpulkan bahwa hal itu tidak didukung oleh data Alkitabiah. Jadi menurut dia Trinitas itu, keilahian Kristus Yesus itu menurut dia tidak Alkitabiah dalam penelitian ulangnya dia, ya. Dalam perjalanan hidupnya akhirnya dia tidak percaya tentang Tritunggal dan Tuhan Yesus sebagai Allah itu sendiri. Ada satu artikel, ya, yang saya temukan, ya. Di sini juga kita bisa melihat pemikiran beliau, Eric Chang, dan bisa kita samakan dengan khotbah-khotbah dari Pendeta Erastus Sabdono. Saya temukan satu artikel yang berjudul Berbagai Isu Kristologis, Tantangan untuk Gereja Masa Kini, ya. Di dalam artikel itu ada satu paragraf yang saya kutip, dikatakan begini, ya. Perkembangan lain yang layak dicermati adalah pemikiran Eric Chang. Permasalahan utama yang menandai pemikiran tokoh ini adalah penekanan ekstrim terhadap ketunggalan Allah, monoteisme, dan penolakan ekstrim juga terhadap konsep Trinitas. Jadi dia menekankan betul tentang monoteisme dan menolak dengan tegas tentang konsep Trinitas. Nah, selaras dengan itu, Chang juga menolak atau menyangkali keilahian Yesus. Meski demikian, ia mengakui Yesus manusia hebat, panutan dalam banyak hal, tetapi bukan Allah. Dan karena itu bukan objek penyembahan. Apakah Yesus juru selamat? Ya, tetapi bukan karena ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, tapi karena ia adalah manusia yang sempurna, bahwa kemuliaan Allah tampak pada wajahnya. Jadi dari sini pemikiran Eric Chang ini mirip dengan khotbah-khotbah dari Pendeta Erastus Sabdono, ya, yang menolak tentang Trinitas dan menyangkali keilahian Yesus dan mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia hebat, manusia sempurna yang memperoleh kuasa dan tidak bisa disembah, bukan objek penyembahan. Dia memang juru selamat, tetapi bukan karena dia Allah yang menjadi manusia, tetapi karena dia manusia yang sempurna. Nah, ini mirip dengan yang dikhotbahkan oleh Pendeta Erastus Sabdono, ya. Eric Chang ini juga dia menulis beberapa buku, ya. Pada tahun 2009 dia menulis buku The Only True God, ya, yang menekankan tentang ajaran monoteisme murni untuk menyajikan bukti Alkitabiah yang menentang Kristologi Trinitas, ya. Dan juga ada buku yang dia tulis yaitu dengan judul The Only Perfect Man, yang memfokuskan pembahasannya pada Yesus Kristus atau lebih menekankan Yesus sebagai manusia dan bukan Allah. Nah, jadi jelas di sini kita bisa melihat kesejajaran antara teologi Erastus Sabdono dan Eric Chang, ya. Jelas tadi juga dikatakan oleh diskusi di video yang sudah kita lihat bahwa di dalam buku Erastus Sabdono dia ada mengambil rujukan ke buku Eric Chang yang berjudul The Only True God. Dalam daftar pustaka buku yang ditulis oleh Erastus Sabdono ada buku ini sebagai rujukannya, The Only True God. Nah, jadi itu, ya, yang bisa saya berikan, dan marilah kita tetap berhati-hati dengan keberadaan ajaran-ajaran selama ini yang kita temukan. Kita perlu kritis dan kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita harus kaji, kita harus cari tahu setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Jadi demikian, dan semoga ini bisa memberi kita pemahaman yang lebih baik. Sekian dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.